결혼하신 분이세요? 사랑이 의지 따위와는 상관없는 거잖아. 전 정말 불륜을 혐오해요. 별은 누구나 다 바람 피는 거 아니야? Bersama seharusnya menghadirkan bahagia. Namun ketika adanya seseorang hanya sebagai status saja, maka bertahan hanya akan memberi rasa hampa. Dan mungkin melepaskan akan menjadi salah satu cara. Ketika mempertahankan sekuat tenaga adalah sesuatu yang percuma. 애초에 만나서도 안 될 인연이었고요. 핀 여자가 정상인지. Cerita diawali dengan kehidupan pasangan suami istri Ji-un dan juga Chang-uk yang terlihat harmonis walaupun mereka belum memiliki buah hati. Chang-uk memilih untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada dua burung peliharaannya yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Awalnya Ji-un pun bersikap sama, namun pada titik saat ini Ji-un mulai merasa hambar dan kosong karena sudah 3 tahun suaminya menghindar untuk berhubungan intim dengannya, padahal Ji-un sangat ingin mengikuti program kehamilan. 벌써 3년. 그동안 우리 부부는 잠자리를 갖지 않았습니다. 와, 예쁘다. Sementara itu keluarga Soa dan juga Yongjae yang baru saja pindah ke lingkungan rumah Ji-un, mereka terlihat sangat bahagia dengan dua putri mereka yang menjadi hiburan dan juga semangat dalam rumah tangga mereka. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 소중한 것이 모두 소멸된 느낌입니다. Ji-un tampak sudah terbiasa dengan tekanan dari mertuanya yang ingin memiliki cucu. Mertua Ji-un memberinya obat-obat herbal dan juga memintanya untuk berdandan agar putranya lebih tertarik kepadanya. Namun ia tidak tahu putranya lah yang tanpa alasan jelas selalu menghindar dari program kehamilan yang Ji-un inginkan. Melihat penampilan Soa yang terlihat cantik dan sosialita, terkadang membuat Ji-un merasa kenapa dirinya berbeda. Namun ia merasa apa yang ia pakai adalah hal ternyaman untuk dirinya sendiri. Ia kemudian menaiki sepeda kecilnya dan pergi bekerja di supermarket. 안 봤나? 감사합니다. 누구세요? Dan karena sebuah ketidaksengajaan, ia bertemu dengan pria baik hati bernama Jung-woo yang membantu Ji-un untuk membereskan pekerjaannya saat itu. 오, 완전 쌍남자 사나이. 아이고 어르신 오셨어요. Sementara itu, suami Ji-un bekerja di sebuah rumah sakit. Ia adalah seorang PNS. Dan sikap ramah Chang-uk telah membuat juniornya merasa kagum dengannya. 그래도 계장님 같은 사회복지사가 제 꿈이란 말이에요. 번째 시리즈 초안이 나왔습니다. Sementara itu, di tempat berbeda, suami Soa adalah pimpinan dari sebuah galeri buku yang sukses. Ia bahkan dengan senang hati menemui secara langsung seniman sekaligus novelis yang ia inginkan. Dan hari itu ia bertemu dengan novelis Do Ha-yun dengan proyek baru yang ia tawarkan kepadanya. Kemudian saat tanpa sengaja Ji-un melihat Soa sedang bermesraan dengan pria yang tidak dikenal, Ji-un tentu terkejut melihat Soa yang tampak sebagai istri dan ibu yang sempurna ternyata memiliki pria idaman lain. 내가 뭘 잘못 본 거겠죠? 아닐 거예요. 저기 Dan hari berikutnya Ji-un tidak sengaja bertemu dengan Jung-woo di sebuah minimarket. Dan Ji-un selalu salah tingkah setiap kali bertemu dengan Jung-woo. Dan semakin melihat suaminya lebih perhatian pada burung peliharaan mereka daripada Ji-un yang hari itu sedang tidak enak badan, membuatnya semakin sedih dengan keadaannya. 애들 요즘 살 빠진 거 같지 않아? 어? 그냥 새냐? 제발. Sementara itu, perselingkuhan Soa akhirnya diketahui oleh seorang siswa yang tiba-tiba membuat keributan di sana.
Kemudian Soa yang mencoba untuk membuat alibi, ia mengajak Ji-un untuk menjadi saksinya. Dan Ji-un tidak ada pilihan lain karena Soa tadi tidak sengaja melihat Ji-un mencuri lipstik di supermarketnya sebelum ia pulang. Soa membantah tuduhan siswa tersebut dengan mengatakan ia tidak mengenal pria yang dituduh berselingkuh dengannya. Ia mengatakan tadi ia sedang bersama dengan Ji-un. Dan ternyata Jung-woo juga datang ke kantor polisi saat itu sebagai wali dari Jimin. Dan saat itu karena Ji-un semakin lemah, ia pun akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh Jun-woo. Dan ketika sudah tersadar, Ji-un terkejut karena Jun-woo yang menolongnya tadi. Bahkan Jun-woo membelikannya sepatu baru karena sepatu Ji-un tadi patah. Bentuk perhatian yang selama ini tidak Ji-un dapatkan dari suaminya membuatnya mulai merasa tenang dengan kehadiran Jun-woo. 학생 대신해서 다시 한번 사과드립니다. 병원비는 저희가 부담하겠습니다. Sebagai wali dari Jimin, Jun-woo benar-benar khawatir dan peduli kepada Ji-un. Terlebih lagi, menurut dokter yang memeriksa tadi, Ji-un sedang mengalami gejala cacar monyet. Dan Ji-un sendiri baru tahu tentang hal tersebut. Jun-woo berharap obat dari dokter bisa membantu kesembuhan Ji-un, dan Ji-un bisa menghubunginya jika kondisi Ji-un bertambah parah. Kebersamaan Ji-un dan Jun-woo terasa berbeda, dan Soa sepertinya mengerti Ji-un memiliki perasaan kepada Jun-woo. Soa meminta maaf karena ia telah membuat Ji-un terlibat dalam masalahnya. Namun ia tidak merasa malu mengakui perselingkuhan yang telah ia lakukan. Ia merasa setiap orang memiliki luka dan mereka akan mengobatinya dengan cara mereka sendiri. Namun bagi Ji-un, perselingkuhan tetaplah salah, karena itu adalah bentuk cinta yang tidak bisa dimaafkan. Malam harinya, Ji-un mencoba untuk manja kepada suaminya, karena kondisinya yang sedang sakit. Namun suaminya malah lebih peduli dengan berat badan burung peliharaan mereka sambil terus menyantap makanan yang Ji-un siapkan, tanpa mencoba sedikit saja peduli dengan sakit yang Ji-un rasakan. 남편에게 대단한 걸 바라는 건 아닙니다. 완성을 좀 했어? Keesokan harinya, rupanya siswa yang bernama Jimin yang menyerang Soa adalah siswa dari Jun-woo yang memiliki luka akibat perselingkuhan ibunya. Sehingga ia merasa sangat kesal melihat Soa yang adalah ibu temannya siang hari sedang bermesraan dengan pria lain. 아줌마랑 그 남자랑 진짜 차 안에 있었다는 거. 아니야. 그래도 부탁 좀 드립니다. Kemudian setelah memperbaiki sepatu Ji-un yang patah, Jun-woo mengirimkan pesan bahwa ia telah memperbaiki sepatunya dan ia juga tak lupa menanyakan kabar tentang Ji-un. Walaupun saat itu Ji-un memilih untuk mengabaikan pesan darinya dan menyuruh Jun-woo untuk membuang sepatunya yang rusak. Kemudian Soa sengaja menemui Ji-un untuk mengajaknya bertemu di kafe sebuah hotel. Ji-un tentu merasa kesal dan masih tetap sinis kepada Soa. Namun ia tetap datang seusai dirinya bekerja. Dan ternyata saat itu Soa juga memanggil Jun-woo untuk bertemu dengan alasan ingin membahas tentang tuntutan perbuatan Jimin tempo hari. Soa yang sudah mengerti tentang perasaan Ji-un kepada Jun-woo, ia mencoba untuk menggoda Jun-woo dengan mengajaknya berkencan. Namun Jun-woo merasa sedikit tersinggung dan ia memilih untuk pergi. Dan Ji-un sendiri, ia pun memarahi Soa karena bersikap tidak sopan kepada Jun-woo. Namun Soa melakukannya tentu memang ingin memancing emosi Ji-un. Kemudian saat arah pulang, Ji-un melihat Jun-woo sedang mengambil beberapa foto tanaman di taman tersebut. Kedatangan Ji-un tentu membuat Jun-woo kaget dan tidak sengaja memfoto Ji-un. Mereka mulai terlihat semakin akrab karena Ji-un merasa ia bisa mengutarakan apa yang sebenarnya ia pendam. Dari mulai hal yang sebenarnya terjadi antara ia dan Soa, begitu juga tentang kondisi kesehatan Ji-un. Namun saat itu perasaan tenang Ji-un tiba-tiba berubah saat mengetahui Jun-woo telah memiliki seorang istri. 미국에서 아내가 오거든요. 지은 씨도 결혼.
Sebuah pertemuan di waktu yang tidak tepat untuk mereka yang mulai memiliki kenyamanan sesaat. Dan setelah itu, Junwoo terlihat menjemput istrinya yang telah menyelesaikan studinya di Amerika. Istri Junwoo terlihat sangat mencintai Junwoo, dan keluarganya tentu juga ikut bahagia melihat kebahagiaan putri mereka. Kenyataan tentang Junwoo yang telah menikah membuat Ji-un tersadar ia tidak boleh memikirkan atau memiliki perasaan lebih kepada Junwoo. Namun suami Ji-un masih kurang perhatian kepadanya dan lebih memilih untuk sibuk menyelesaikan pekerjaannya dengan juniornya. Kemudian saat So-a menyiapkan sebuah pesta makan-makan untuk para pegawai suaminya yang diadakan di rumah baru mereka, tiba-tiba pacar So-a datang karena sangat merindukannya. Nyaris saja suami So-a mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Namun saat itu, Ji-un tiba-tiba mengajak pria tersebut dan mengatakan ia salah alamat. Ji-un merasa kesal, namun ia tetap menolong So-a dan melindungi perselingkuhannya. Dan saat itu, ibu mertua Ji-un tidak sengaja melihat Ji-un dengan pria tersebut. Ia pun curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di rumah So-a, ia pun terkejut melihat kedatangan Do Ha-yun yang datang untuk menemui suaminya. Ha-yun tampak kurang menikmati pesta tersebut dan lebih memilih untuk menemani putri So-a menggambar di ruang tamu. Namun karena sebuah insiden saat salah satu pegawai suami So-a mabuk, Ha-yun tiba-tiba merasa kesal dan memilih untuk pergi sambil mengembalikan kontrak kerjasama karya berikutnya kepada suami So-a. Sementara itu, di tempat berbeda, Junwoo bingung kenapa ia menemukan foto Ji-un di folder foto yang ia ambil kemarin. Dan saat itu, ia mendapatkan telepon dari istrinya yang memberi kabar bahwa ia telah diterima mengajar di universitas. Junwoo tampak tidak terlalu tertarik dengan kabar bahagia itu karena ia fokus pada ekspresi polos Ji-un dalam foto yang ia ambil. Sementara itu, ternyata gambar yang dibuat oleh Ha-yun tadi sore adalah sketsa seorang balerina. Hal tersebut membuat So-a teringat akan impiannya dahulu sebagai balerina. Dan hari berikutnya, sepulang bekerja, Ji-un tiba-tiba bertemu lagi dengan Junwoo secara tidak sengaja. Perlakuan baik Junwoo pada Ji-un membuatnya mulai nyaman, namun ia tersadar bahwa hal tersebut adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa terus dibiarkan, hingga sampai memiliki perasaan. Dan ia pun langsung memilih untuk pergi meninggalkan Junwoo begitu saja. 저를 시험하지 말아주세요. Dan sesampainya di rumah, Junwoo terkejut saat melihat istrinya sudah di sana menyambutnya. Karena selama 3 tahun ini mereka berdua hidup terpisah walaupun sudah menikah di luar negeri. Min-young tidak terlalu ingin segera mendaftarkan pernikahannya di sini karena baginya dalam pernikahan yang lebih penting adalah perasaan satu sama lain, bukan secari kertas keabsahan status hubungan mereka. Sementara itu, hubungan Ji-un dan Chang-uk yang telah hambar terlalu lama, Ji-un merasa sudah telat jika Chang-uk mulai memberikan perhatian kepadanya. Karena perasaan Ji-un sendiri sudah terbiasa dengan keacuhan suaminya. Sementara itu, sejak pertemuannya kembali dengan Ha-yun, So-a semakin memikirkannya. Kemudian So-a menemui Ji-un untuk mengantarkan sepatu Ji-un yang tertinggal tempo hari. Pertemanan mereka berdua mulai terjalin. So-a bisa merasakan bahwa Ji-un memilih untuk memendam perasaan yang mulai tumbuh untuk Junwoo. Dan Ji-un selalu mencoba untuk menyangkalnya. Karena ia terus menanamkan bahwa sebagai wanita yang sudah bersuami, ia harus tetap dan selamanya mencintai suaminya saja. 윤 씨, 보고 싶은 사람 참지. 강철이라고 합니다. 선배님들 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. Kemudian mantan pacar So-a yang bernama Kang Chul tiba-tiba bekerja di supermarket tempat Ji-un bekerja, hanya untuk bisa meminta bantuan agar Ji-un membantunya dekat dengan So-a kembali. Namun So-a tentu semakin merasa risih dengan ketulusan perasaan Kang Chul padanya. Karena bagi So-a, Kang Chul hanyalah pelampiasannya saja. Dan untuk semakin mendekatkan Ji-un dan Junwoo, So-a sengaja mempertemukan mereka berdua secara tidak sengaja. Walaupun saat itu Ji-un merasa kesal dengan tindakan So-a, namun ia menikmati waktu yang ia habiskan dengan Junwoo.
Sosok Junwo yang begitu perhatian dan menjadi pendengar yang baik membuat Ji-un nyaman bercerita apapun termasuk tentang 2 burung peliharaannya. Dan sebagai guru biologi, Junwo menawarkan diri untuk membantu Ji-un jika ia memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar burung peliharaannya. Waktu bahagia yang Ji-un nikmati dengan Junwo saat saling berbagi cerita tiba-tiba harus berhenti saat Junwo mendapatkan telepon dari istrinya. Ji-un tentu memilih untuk berpamitan dan kembali menyadarkan dirinya sendiri untuk tidak berharap lebih pada Junwo. 는 말에 잠시 가슴이 설렜습니다. 내가 맞는 것 같은데. Sementara itu, saat So-a memberanikan diri pergi menemui Ha-yun untuk memintanya melukiskan dirinya lebih baik daripada sketsa yang ia buat tempo hari. Ha-yun yang sepertinya memiliki luka pada So-a, ia tentu menolaknya dan memilih untuk mengusir So-a dengan kata-katanya yang kasar. 당신이 아름답게 느껴지지 않으니까. 마음 바뀌면 연락해요. 혹시 지상고 손지은? Kemudian saat Min-young pergi ke supermarket dekat apartemen suaminya, ia tidak sengaja bertemu dengan Ji-un. Min-young sangat senang bertemu dengan teman SMA-nya itu. Namun Ji-un merasa minder dengan teman SMA-nya itu karena telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Kemudian saat Ji-un bertemu dengan So-a dan menikmati sore bersama, So-a menggoda Ji-un karena Junwo mengganti profil WA-nya. Ji-un pun tiba-tiba ingin tahu foto profil Junwo, padahal ia mencoba terus menutupi bahwa ia memang mulai memiliki perasaan pada Junwo. Dan saat itu So-a menelpon Junwo dengan ponsel Ji-un, namun Ji-un panik dan buru-buru mematikan teleponnya. Kemudian saat pulang ke rumah, Ji-un dan suaminya tiba-tiba bertengkar. Saat itu suami Ji-un menegurnya karena burung peliharaan mereka terlihat kurus. Dan Ji-un pun akhirnya tidak bisa menahan emosi dan mengeluarkan emosi yang selama ini ia pendam karena suaminya selalu peduli kepada burung peliharaan mereka daripada perasaan Ji-un. Kemudian keesokan harinya, Ji-un yang masih merasa sedih, ia pun kembali tenang setelah mendengarkan pesan suara yang dikirim oleh Junwo. Rupanya Junwo merasa khawatir karena kemarin malam Ji-un tidak mengangkat telepon darinya. Ji-un memutar berulang-ulang pesan suara dari Junwo dan kemudian ia merasa lebih tenang. Namun saat itu, secara tidak sengaja salah satu burung peliharaan Ji-un yang bernama Sarang kabur dari sarangnya. Dan tentu saja suami Ji-un sangat marah dan sedih dan kecewa. 아니 내가 왜 쟤들 엄마야? 나 지금 놀래키는 거지. Ia pun mulai tidak bisa menahan emosi dan menuduh Ji-un sengaja membuang sarang. Dan dalam keadaan masih sangat marah, ia pun menyuruh Ji-un untuk segera menemukan sarang saat ini juga. Dan Ji-un pun kemudian pergi mencari sarang seorang diri dengan penuh rasa bersalah. 사랑아 제발 돌아와. 사랑이를. Hingga kemudian Junwo menghampirinya dan terlihat cemas karena khawatir dengan Ji-un. Melihat Ji-un sendirian karena burung peliharaannya kabur, Junwo tentu tidak bisa membiarkan Ji-un sendirian. Terlebih lagi hari sudah mulai gelap. Namun Ji-un terus mencari sarang yang entah di mana hingga ia tidak sadar mendapatkan luka di lututnya. Dan setelah mengobati Ji-un, Junwo memintanya untuk pulang dan beristirahat. Sementara itu Jang-uk meratapi sarang yang telah hilang. Kesedihannya membuatnya lupa bahwa istrinya sedang ada di luar rumah mencari burung peliharaan mereka sendirian. Melihat keadaan Ji-un, So-a menjadi sangat kesal dengan suami Ji-un yang begitu tega kepadanya. 근데 새가 하늘로 날아간 게 뭔 문제야? 사랑이 날아갔다고 창국이 지랄 예병이던디. 처음에 새 새끼 찾으라고 마누라 혼자 절하고 내쫓는 놈이. Bahkan ibu Jang-uk sendiri ia sangat murka karena putranya begitu tega membiarkan istrinya mencari burung peliharaan mereka tengah malam seperti ini. Dan begitu sampai di rumah, Ji-un akhirnya memberanikan diri untuk meluapkan kemarahannya kepada Jang-uk karena suaminya terus-terusan melimpahkan kesalahan padanya. Ji-un mengatakan burung peliharaan mereka pasti sangat senang bisa terbebas dari sangkar yang selama ini mengurungnya.
Kemudian Ji-un memilih untuk keluar mencari sarang lagi karena ia merasa bersalah dengan hilangnya burung tersebut. Dan saat itu Junwoo menelpon Ji-un karena ia mengkhawatirkan Ji-un. Malam itu Ji-un merasa tenang saat ada seseorang yang mengkhawatirkan dirinya. Sementara itu Junwoo terlihat sedang mempelajari buku tentang jenis-jenis dan karakter burung. Ia berharap bisa membantu Ji-un untuk menemukan sarang. Dan karena terlalu fokus, Junwoo tidak merespon saat istrinya mengatakan ia mulai ingin memiliki anak. 안녕하세요. 뭐 하시는 거예요? Keesokan harinya saat Soa mengantar makanan untuk suami dan para pegawainya, ia menahan ketidaknyamanannya saat suaminya kembali merendahkan dirinya di hadapan pegawainya. Rupanya selama ini Soa selalu menerima perlakuan suaminya yang hanya menginginkan ia menjadi istri penurut dan ibu rumah tangga saja. Ia tidak peduli dengan mimpi-mimpi Soa dahulu sebelum menikah. Bahkan ia pun kini membatasi teman-teman bergaul Soa. Sementara itu di tempat berbeda, Chang-uk datang menemui Ji-un untuk memintanya membantu membagikan brosur pencarian sarang yang telah hilang. Dan sepulang bekerja, saat Ji-un menyebarkan poster tersebut, Soa melihatnya dan kemudian membantunya. Namun Soa berharap burung tersebut tidak akan pernah kembali, karena betapa bahagianya bisa terbang bebas di langit yang indah. Kedekatan Ji-un dan Soa yang semakin dekat membuat Ji-un seperti mendapatkan seorang kakak perempuan yang memahami isi hatinya. Kemudian saat Ji-un menemui suaminya untuk menghiburnya dan memberitahu bahwa Soa juga membantunya tadi menyebarkan brosur sarang yang hilang. Chang-uk akhirnya meminta maaf karena ia tidak seharusnya melampiaskan emosinya dengan menyalahkan Ji-un saja. 당신도 많이 속상했어. 안녕하세요. 따님분들이 Dan keesokan harinya, Ji-un dan Chang-uk memenuhi undangan suami Soa untuk berkunjung ke rumahnya. Namun tampaknya suami Ji-un dan suami Soa belum terlalu akrab. Sedangkan Ji-un sendiri saat itu terlihat senang saat tiba-tiba menerima pesan dari Junwoo yang memberitahu tentang karakter burung nuri seperti sarang. Dan Ji-un mulai menyadari bahwa ia memang memiliki perasaan kepada Junwoo. Sementara itu saat Ha-yun teringat dengan perlakuan suami Soa yang begitu buruk memperlakukan Soa seperti pembantu di rumahnya, Ha-yun pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Soa yang ingin dilukis olehnya. Dan Soa sendiri tentu sangat senang menerima pesan dari Ha-yun yang memintanya untuk datang ke studionya untuk dilukis olehnya. Di tempat berbeda, sebuah perkelahian antara Jimin dan temannya tidak sengaja membuat Junwoo terluka. Namun istri Junwoo merasa sangat kesal dengan hal tersebut karena ia tidak suka suaminya mengajar di sekolah itu. Dan pertengkaran mereka berdua pun membuat Junwoo merasa sedih dan kesal dengan istrinya yang memaksa ia keluar dari sekolah itu. Dan saat itu Junwoo tiba-tiba berpikir untuk mengajak Ji-un pergi esok sore. Ji-un tentu sangat terkejut dengan pesan dari Junwoo itu. Namun kebahagiaan tidak bisa ia tutupi, dan esok hari ia pun pergi bekerja dengan riasan yang lebih cantik dari biasanya. 화장했어요? Dan sore harinya, mereka berdua pun menikmati jalan-jalan di hutan kota. Tapi kebersamaan mereka tidak sengaja diintip oleh Jimin dan Ajin. Namun Ajin memilih untuk pergi walaupun ia mengenali Ji-un sebagai tetangganya. 누구나 다 바람 피는 거 아니야? 여기서 벗으면 되나요? Sementara itu di studio Ha-yun, pertemuannya kembali dengan Soa sepertinya menjadi kesempatan mereka berdua untuk mengungkapkan perasaan yang coba mereka pendam selama ini. Sementara itu, junior suami Ji-un mencoba untuk menghibur Chang-uk yang masih terlihat sedih karena hilangnya sarang. Namun ia sadar bahwa Chang-uk memiliki istri yang cantik dan juga baik seperti Ji-un. Sementara itu, karena hujan tiba-tiba turun, suasana romantis pun membuat Ji-un dan Junwoo terbawa suasana. Perlakuan Junwoo yang begitu manis saat mengikat tali sepatu Ji-un yang lepas membuat hati Ji-un kembali merasakan cinta seperti yang telah sangat lama tidak ia rasakan. 내가 들어있습니다.
Dan tiba-tiba, Junwo mulai menyadari sesuatu dan ia pun langsung mendorong Ji-un yang ingin menciumnya. Ji-un tentu terkejut dan ia pun memilih pergi dan menahan malu. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohannya tidak bisa menahan diri dan perasaannya. 다시는. Sementara Soa dan Hayun mereka pun mulai menyesali yang telah mereka lakukan. Hayun meminta Soa untuk tidak menemuinya lagi, dan Soa pun merasa bersalah kepada putrinya karena ia telat menjemputnya di sekolah. Ji-un pulang dalam keadaan linglung dan basah kuyup. Kekalutan pikirannya membuatnya mudah emosi saat suaminya menegur dirinya yang pulang dalam keadaan kehujanan dan beberapa pekerjaan rumah yang belum ia selesaikan. 왜 저래? 이게 되면 어떡하라고? Sementara Junwo sendiri, ia pun terlihat bingung dengan apa dan bagaimana ia harus bersikap ketika bertemu dengan Ji-un nantinya. Di tempat berbeda, Eran menyadari anting ibunya tinggal satu. Ia mengatakan anting tersebut dari ayahnya, jadi tidak boleh dihilangkan. Dan keesokan harinya, saat Soa dan Ji-un menikmati sarapan bersama di hari libur, mereka tentu membahas tentang kejadian mereka masing-masing kemarin. Ji-un merasa malu karena merasa ditolak oleh Junwo, dan hal tersebut terasa lucu seperti romansa anak remaja bagi Soa. Sedangkan Soa sendiri, ia pun merasa sedih karena sepertinya ia pun putus dengan Hayun. Mereka berdua menjadi lebih dekat karena sama-sama melakukan kesalahan dan kebodohan yang sama. 애초에 만나서도 안 될 인연이었고요. 잘 놀아라, 잉? 어머니, Kemudian mertua Ji-un dengan polosnya membawa burung pipit untuk menggantikan burung Nuri yang hilang. Namun justru kedua burung tersebut malah bertengkar. Chang-uk pun sangat terkejut dan histeris mengetahui burung Nurinya terluka. Ia pun kemudian meminta ibunya untuk segera pulang ke rumah. Dan di situ Ji-un mulai baper. Ia pun menyadari bahwa kehadiran orang baru belum tentu bisa menggantikan orang yang telah pergi. Kemudian karena supermarket tempat Ji-un dan Kang Chul bekerja membuat sebuah pohon harapan, Kang Chul dengan bahagia menuliskan cintanya untuk Soa. Dan Ji-un yang awalnya enggan melakukan hal tersebut, ia pun kemudian menuliskan keinginannya agar Junwo melupakan kejadian hari kemarin. Dan seperti sebuah takdir, Soa ternyata anggota klub olahraga di tempat yang sama dengan Min Yong. Dan itulah awal pertemuan ketiga perempuan tersebut. Mereka bertiga mulai akrab, terlebih lagi sifat Soa yang ramah dan penuh dengan percaya diri membuat Min Yong kagum padanya. Bahkan cerita tentang perselingkuhan Soa yang ia ceritakan terdengar keren bagi Min Yong. Saat Min Yong menceritakan tentang awal pertemuannya dengan suaminya, rupanya Min Yong dan Junwo dahulu belum berpacaran lama karena Junwo memilih melindungi Min Yong yang hampir terbunuh karena dianggap sebagai perebut suami orang. Saat itu, demi melindungi Min Yong, Junwo memilih mengatakan bahwa Min Yong adalah kekasihnya, sehingga wanita yang marah tersebut tidak jadi membunuh Min Yong. Dan dari situlah awal dirinya jatuh cinta kepada Junwo. Namun kenyataannya kebersamaan mereka selama hampir 4 tahun ini belum juga merubah perasaan Junwo yang masih menganggap Min Yong sebagai teman saja. Dan keesokan harinya, saat hujan turun, Ji-un pun mulai merindukan Junwo. Namun ia tentu tidak berani menghubunginya. Dan saat Kang Chul menawari Ji-un payung untuk pulang, tiba-tiba Junwo datang untuk mengembalikan payung Ji-un yang tertinggal padanya. Sikap dingin dan tatapan cemburu Junwo melihat kebersamaan Ji-un dan Kang Chul membuatnya tidak banyak bisa mengatakan yang sebenarnya ia ingin sampaikan kepada Ji-un, dan Junwo pun memilih untuk pergi setelah memberikan payung tersebut. Sementara itu, di tempat berbeda, suami Soa terlihat sangat puas dan kagum dengan karya-karya Hayun yang begitu indah dan terlihat seperti sedang jatuh cinta dengan sosok wanita yang menjadi inspirasi lukisannya. 이제 그만 가주시죠. 미국에서 교수님이 자꾸 안 놔주시... Dan keesokan harinya, Junwo semakin dingin kepada Min Yong. Setelah ia mengetahui Min Yong ternyata selalu berbohong kepada teman-temannya bahwa Junwo masih di Amerika. Junwo merasa kecewa karena Min Yong tidak bisa menerima keputusannya dan terkesan malu memiliki suami seorang guru.
Dan untuk mengusir rasa kecewanya, Junwo kemudian mencoba menemui Ji-un di supermarket. Namun ia tidak menemukannya. Ia hanya melihat kartu permohonan yang Ji-un tuliskan. Ia begitu yakin itu adalah milik Ji-un yang ditujukan kepadanya. 누나 퇴근했는데. Sikap Junwo yang berpura-pura tidak sedang mencari Ji-un membuat Kang Chul merasa lucu, dan Kang Chul pun akhirnya memberitahu bahwa ia dan Ji-un hanya sebatas teman kerja saja, sehingga Junwo tidak perlu cemburu pada mereka. Dan keesokan harinya, merasa sudah sangat rindu dan tidak bisa menahan perasaannya, Soa pun memberanikan diri untuk menemui Hayun. Dan Hayun yang sebenarnya ingin mengusir Soa, tiba-tiba tersentuh karena ia melihat jari Soa sedang terluka. Ia tidak bisa menolak Soa karena sebenarnya ia pun sangat memikirkannya. Dan di tempat berbeda, Ji-un juga memberanikan diri untuk mencari Junwo di sekolahnya. Ia mengintip dari gerbang sekolah dan mencoba untuk melempar batu kepada Junwo agar Junwo tahu kehadirannya. Namun batu tersebut malah mengenai kepala Ji-un sendiri. Junwo merasa lucu dengan tingkah manis Ji-un, dan saat itu mereka pun akhirnya jujur tentang perasaan mereka masing-masing. Junwo mengakui bahwa ia cemburu dengan kedekatan Ji-un dan Kang Chul tempo hari. Sore itu mereka berdua menikmati pemandangan hutan di dekat kota, dan mereka menemukan kebahagiaan saat bisa menghabiskan waktu bersama. Dan sejak itu mereka berdua pun berjanji untuk bertemu setiap hari Kamis sore untuk menghabiskan waktu bersama, memberikan kebahagiaan satu sama lain. Walau sebenarnya kata-kata indah itu hanyalah sebuah angin. 어른들에게 불륜이라는 낙인은. Sementara itu Hayun dan Soa kembali bertengkar karena Hayun merasa Soa adalah wanita yang takut melepaskan topeng, padahal topeng tersebut tidak bisa membuatnya bahagia. Soa memilih berpura-pura menjadi istri yang sempurna demi hidup mewah sebagai nyonya kaya raya. Soa tentu sadar perkataan Hayun adalah benar, namun hal tersebut sangat melukai dirinya. Dan keesokan harinya, Soa terlihat pucat karena tidak enak badan. Melihat perlakuan seenaknya ayah mereka kepada ibunya yang sedang sakit, membuat Ajin sangat kesal karena ayahnya sangat kurang perhatian kepada ibu mereka. 쓰면 난 당장 아빠 버렸을 거야. 아람이는 이따 제가 수업 끝나고 데리러 올 테니. Namun perhatian kedua putrinya yang begitu besar kepada dirinya membuat Soa merasa sedih dan bersalah. Walaupun ia sering membenarkan perasaannya karena memiliki suami yang tidak pernah menganggap dirinya berharga sebagai wanita, namun sebagai ibu ia tentu merasa bersalah. Sementara itu, perlakuan Ji-un kepada suaminya mulai berubah. Ia tidak lagi mudah emosi dan justru ingin bersikap baik karena ia merasa bersalah kepada suaminya. 영원히 남편에게 죄인일 수. Dan Hayun sendiri ternyata juga sedang sakit. Hari itu mantan istrinya yang seorang pemimpin galeri seni menjenguknya karena ia memang masih perhatian kepadanya. Saat itu ia tidak sengaja menemukan satu anting yang indah di meja Hayun. Ia pun yakin mantan suaminya itu telah memiliki wanita lain. Sementara itu suami Soa diam-diam mulai tertarik dengan kurator lukisan yang baru ia kenal. Sedangkan suami Ji-un yang sangat dekat dengan juniornya, ia pun meminta pimpinannya untuk tetap memperkerjakan Yuna sebagai honorer di sana. Dan malam harinya, kedua pria beristri itu pun tidak sengaja bertemu di sebuah diskotik saat mereka pergi dengan teman kerja mereka masing-masing. 자기는 다른 남자 너무. Kemudian keesokan harinya, Ji-un dan Min-young yang merasa khawatir dengan Soa yang beberapa hari tidak terlihat, mereka pun menjenguk Soa. Dan saat itu, Min-young mengetahui bahwa sahabatnya juga memiliki kekasih yang bukan suaminya. Namun, ia mencoba mengerti bahwa hal tersebut adalah salah satu cara untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Namun, itu salah. Kemudian saat malam pameran mewah yang diadakan oleh mantan istri Hayun, Soa dan suaminya tentu hadir karena Presdir Kim adalah teman baik suami Soa. Dan di sana mereka juga bertemu dengan Hayun. Namun Hayun tampak sedih karena mengetahui Soa tempo hari sedang sakit. Dan malam ini ia pun masih kurang enak badan. Hayun tentu merasa khawatir dan ingin mengantar Soa pulang lebih awal saat suami Soa masih harus tetap di sana karena ada acara. Namun Soa menolaknya dan memilih untuk pergi menaiki taksi sendiri.
Kebersamaan Hayun dan Soa yang terlihat janggal diam-diam diamati oleh Jenny. 몸도 안 좋으신 것 같은데. 중에서 가장 달콤한 단어가 되었. Dan keesokan harinya, di hari Kamis yang sekarang menjadi hari paling manis untuk Ji-un, ia terlihat bahagia saat pergi bekerja. Ia bahkan menolak ajakan Min-young yang ingin mengajaknya pergi sore nanti. Namun di tempat berbeda, Jimin melaporkan kedekatan Junwo dengan wanita lain yang ia foto tempo hari. Dan Junwo pun memutuskan untuk membatalkan kencannya dengan Ji-un sore nanti. Namun bagi Ji-un ia tentu sangat sedih karena sesuatu yang sangat ia inginkan tiba-tiba hilang hanya dengan satu pesan SMS saja. Sementara itu, Yongji sangat terkejut dan langsung berubah kalut setelah menerima pesan dari Jenny yang mengatakan bahwa ia yakin model dalam lukisan Indah Hayun adalah istri Yongji sendiri. Ia pun bergegas pulang mencari istrinya. Namun saat itu, ia melihat mobil Soa pergi menuju ke hotel dan ia pun mengikutinya dengan cemas. Dan Soa sendiri rupanya pergi ke hotel tersebut setelah mendapat pesan nomor yang tidak ia kenal. Ia menduga itu adalah pesan dari Hayun yang memintanya untuk bertemu di hotel. Dan Hayun sendiri, ia pun mulai cemas setelah mendapatkan kiriman screenshot dari Soa tentang pesan itu, karena itu bukan dirinya. Kemudian saat Ji-un pergi ke hutan, walaupun Junwo telah membatalkan pertemuan mereka, Ji-un sedih dan terkejut melihat Junwo. Ia kecewa Junwo membatalkan kencan mereka, namun Junwo tetap ada di sana. Dan saat itu, Junwo pun langsung memeluk Ji-un dari belakang saat Ji-un hendak pergi. Junwo meminta maaf karena ia tidak mau Ji-un menderita dan terbawa masalah karena dirinya. 저는 더 이상 Dan saat itu, Ji-un menerima pesan dari Soa yang memintanya agar segera ke hotel tempat Soa. Karena saat itu Soa tahu ia diikuti oleh suaminya. Ji-un tentu merasa khawatir karena Soa tidak bisa dihubungi. Dan ternyata laki-laki yang mengirim pesan kepada Soa adalah pegawai toko sepatu yang tempo hari Soa kunjungi. Ia mulai terobsesi dan ingin melakukan hal buruk kepada Soa. Namun beruntunglah saat itu Hayun datang menyelamatkan Soa. Dan Ji-un sendiri, ia pun pergi ke hotel tersebut dengan mengajak Kang Chul karena ia merasa khawatir dengan Soa. Dan mereka berdua pun terkejut saat melihat Soa menangis di pelukan Hajun. Singkat cerita, Soa dan Ji-un kemudian pergi meninggalkan hotel agar suami Soa tidak curiga padanya. Soa sangat sedih mengingat kejadian mengerikan yang menimpanya tadi. Namun ia tidak bisa melaporkan hal itu kepada pihak berwajib karena ia takut mencoreng nama baik suaminya. 남편이 날 의심해. 조금만 더 있다 나가요. 최사 씨 남편이랑 마주. Sementara itu, Hayun memberi nasihat kepada Kang Chul untuk mengejar impiannya dan melepaskan Soa karena masa depan Kang Chul masih sangat panjang. 아직 젊은 것 같은데. Kemudian sesampainya di rumah, Presdir Kim menanyakan tentang sosok inspirasi dalam lukisan Hayun. Karena ia mulai curiga dengan pemilik anting yang tertinggal di rumah Hayun kemarin. Namun ia tiba-tiba memilih untuk tidak mau mendengar saat Hayun akan memberitahu tentang wanita yang kini ada di hatinya. Dan Yongji sendiri, ia pun sudah tampak tidak memiliki kecurigaan kepada istrinya. Dan Junwo terlihat khawatir dengan Ji-un yang tadi sepertinya ada urusan mendadak. Namun, percakapan mereka berdua terhenti saat Min-young tiba-tiba datang dan tentu membuat mereka terkejut. Terlebih lagi Ji-un sendiri yang tiba-tiba menjatuhkan ponselnya setelah mendengar suara istri Junwo. Ji-un mulai sadar jalan yang ia pilih untuk bahagia adalah jalan panjang yang salah dan sesat. Namun ia tidak bisa menolak saat hatinya ingin bahagia, sekalipun dengan melihat Junwo dari jauh. 이렇게 얼마나 더 정말 미안했습니다. Namun saat Soa pergi menemui Hayun, kini Hayun yang tidak bisa menahan diri karena ia sangat khawatir kepada Soa. Ia ingin bisa melindungi orang yang kini ia cintai. Walau ia tahu dalam perselingkuhan, cinta, perhatian, dan ketulusan adalah bagian dari dosa. Dan di tempat berbeda,
Kang Chul berpamitan kepada Ji-un. Ia berterima kasih untuk bantuan Ji-un selama ini, dan berkat nasihat dari Hayun kemarin, ia ingin memulai menata masa depannya, walaupun ia masih sangat mencintai So-ah. Namun melepasnya adalah bentuk kedewasaan dan kewajibannya. Sementara itu, Ji-un yang menahan rindu akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Junwo menonton bersama. Namun Junwo memilih untuk mengajak Ji-un pergi ke festival kunang-kunang. Dan Sabtu itu, untuk pertama kalinya Ji-un berbohong kepada suaminya untuk bisa pergi di hari liburnya. Suami Ji-un tidak mempermasalahkan istrinya yang ada acara di hari Sabtu, karena ia merasa istrinya butuh waktu untuk menikmati hari liburnya. Dan kebahagiaan Sabtu itu terlihat jelas pada pasangan yang salah. Walaupun sangat indah, seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Sementara di tempat berbeda, demi bisa menemani So-ah menonton pertunjukan balet, Hayun memilih untuk tiba-tiba pamit saat rapat dengan Yong-jae dan timnya. Hayun bahagia melihat So-ah mengingat kembali impiannya yang dahulu yang ingin menjadi seorang balerina. Namun kemudian setelah menikah, impian itu terkubur sirna. Di tempat berbeda, Yong-jae tentu merasa sangat kesal dengan Hayun yang ia anggap tidak punya tata krama dalam berbisnis. Kemudian Presiden Kim memarahi Jennie karena ia tidak suka Jennie menggosipkan mantan suaminya dan istri Yong-jae. Kemudian Yong-jae mengajak Presiden Kim untuk makan bersama sambil melampiaskan kekesalannya kepada Hayun. Ia heran kenapa Hayun yang terlihat gembel bisa disukai oleh banyak wanita. Dan saat itu ia belum tahu bahwa istrinya sendiri juga telah jatuh cinta kepada pria yang ia anggap remeh itu. Dan di tempat pasangan kunang-kunang, pemandangan malam itu begitu indah, dengan adanya orang yang kini memiliki hati mereka masing-masing. Ji-un dan Junwo tidak bisa menahan diri dan mulai masuk dalam kebahagiaan ilusi. Mereka lupa akan moral yang bisa menghakimi. Sejenak mereka pun lupa memiliki istri dan suami. Hingga kemudian telepon dari pasangan mereka masing-masing menyadarkan mereka, dan mereka pun bergegas pulang untuk orang-orang yang menunggu mereka di rumah. Dan keesokan harinya, Ji-un dan Min-young tidak sengaja melihat dua orang wanita sedang bertengkar karena perselingkuhan. Seketika Ji-un pun langsung tidak bisa fokus karena hati dan pikirannya mulai ragu dengan apa yang telah ia lakukan. Namun sebuah pesan manis dari Junwo seketika membuat ia lupa kembali dengan rasa bersalahnya. Padahal saat itu Min-young bercerita tentang ia yang mulai curiga suaminya mungkin berselingkuh. Kemudian saat akan pulang, Ji-un bertemu dengan So-ah. Dan saat itu So-ah menceritakan bahwa So-ah mulai sangat mencintai Hayun. Namun untuk bisa bersama dengan Hayun, ia harus mengorbankan hal besar dalam hidupnya. Dan saat itu ketika Ji-un kembali merasa lelah karena mendapatkan tekanan untuk memiliki momongan, ia pun akhirnya memutuskan untuk menerima ajakan Junwo untuk pergi bersama lagi. Dan keesokan harinya, Ibu Chang-uk sangat kesal karena melihat kedekatan antara putranya dengan juniornya yang kini bekerja di kedai kopi dekat kantornya. Ia pun menuduh putranya memiliki sebuah hubungan dengan juniornya itu. Padahal di tempat berbeda, Ji-un terlihat sangat tenang dan nyaman, bisa menghabiskan waktu untuk menonton bersama dengan Junwo. Sementara So-ah sendiri tentu ia merasa sangat bahagia karena ia bisa menjadi dirinya sendiri yang apa adanya tanpa harus menutupi apapun yang benar-benar ia sukai. Namun saat itu suami So-ah akhirnya menyadari salah satu lukisan Hayun mengenakan anting yang sama persis seperti milik istrinya. Dan ia pun diam-diam mencari anting itu untuk membuktikan kecurigaannya. So-ah tidak mencurigai apapun dan ia tetap memutuskan untuk pergi dengan Hayun di akhir pekan ini. Padahal suaminya mengajak dirinya untuk pergi ke festival kembang api bersama anak-anak mereka. Namun diam-diam Yong-jae memasang alat pelacak di mobil istrinya.
Sementara itu, Ji-un juga meminta maaf kepada suaminya karena tidak bisa ke acara festival kembang api yang diadakan oleh perusahaan suaminya. Karena Sabtu ini, ia pun akan berkencan lagi dengan Junwo. Dan di tempat Junwo, ia kembali terlibat perdebatan dengan istrinya yang memintanya untuk keluar dari sekolah tempatnya bekerja. Min-young bahkan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya karena merasa Junwo tidak ingin pindah bersamanya. 왔어요? Ji-un dan Junwo menikmati waktu bersama di kebun binatang. Ia bahkan menyiapkan hadiah manis satu sama lain. Sementara So-a dan Ha-yun memilih untuk menikmati waktu mereka ke tepi pantai. Namun saat itu, Yong-jae pun memutuskan untuk segera mengikuti mobil istrinya. Ia meminta tolong Chang-uk untuk menjaga dua putrinya karena ia ada urusan mendadak. Yong-jae bergegas pergi dan ingin membuktikan kecurigaannya. Ia mencari So-a ke sana kemari seperti orang gila yang tidak tahu arah. Hingga kemudian ia melihat senyum bahagia istrinya, namun dalam dekapan pria berbeda. 여기 다 모르는 사람들입니까? Sementara Ji-un dan Junwo, mereka menikmati waktu hingga malam hari. Dan pesta kembang api malam itu mengiringi suasana manis dan romantis untuk mereka. Ji-un dan Junwo sudah tidak kuasa menahan rasa cinta mereka. Namun Ji-un sadar ia benar-benar telah melakukan dosa yang menjadikannya sebagai penjahat untuk istri Junwo dan suaminya sendiri. 그죠? 온몸을 뒤척입니다. 불륜은 사랑이 아니니까요. 그만. Kemudian di tempat berbeda, Ha-yun mengajak So-a untuk menyudahi hubungan mereka. Ia menghormati So-a sebagai seorang wanita bersuami dan cinta seperti yang mereka miliki tidak layak untuk pelaku selingkuh seperti dirinya. Dan So-a sendiri tidak mampu memilih Ha-yun daripada suaminya. Karena baginya, besar rasa cinta yang ia miliki kepada Ha-yun hanya akan menjadi kenangan bahagia untuk dirinya sendiri. 저한테 어울리지 않아요. Namun di sisi lain, Yong-jae ternyata merasakan luka atas pengkhianatan istrinya. Walaupun selama ini ia selalu meremehkan kehadiran So-a. Kemudian Ji-un mendapatkan pesan dari suaminya untuk pergi ke klinik hewan. Di sana ia bertemu dengan junior suaminya. Ternyata Yona sejak tadi telah menjaga burung peliharaan mereka saat suami Ji-un masih mengurus festival kembang api. Sementara suami So-a memilih untuk tetap bersikap kasar setelah ia tahu tentang perselingkuhan So-a. 꼭 바닷가 모래 같아. 처음부터 딴 데 가버렸잖아. Dan pagi itu, setelah melihat gambar dari Aram, So-a baru mengerti bahwa suaminya kemarin malam tidak ikut melihat festival kembang api. So-a kemudian mulai panik karena kemarin malam suaminya membahas tentang pasir di pantai. Hingga akhirnya ia pun menemukan alat pelacak di mobil miliknya. Dan ia kemudian pergi meminjam ponsel Ji-un untuk menelpon ponsel pribadinya. Dan ternyata ponsel So-a sendiri sudah ada pada Yong-jae. Disinilah ia mulai menyadari bahwa suaminya telah mengetahui perselingkuhan dirinya. 다 내 잘못이지. Kemudian saat Ji-un dan So-a mengobrol di kafe, tiba-tiba Min-young bergabung dengan mereka. Dan saat itu, Ji-un tidak sengaja melihat foto Junwo ada di ponsel milik sahabatnya dengan nama suami. Mengetahui Junwo adalah suami Min-young, Ji-un tentu sangat terkejut dan sedih. Ia kehilangan fokus karena hanya bisa menangisi cinta yang terlanjur ia berikan pada suami sahabatnya. 실컷 울어.
Soa kemudian memeluk Ji-un agar ia merasa lebih tenang. Soa bisa mengerti hancurnya perasaan Ji-un, karena ia sendiri pun merasakan bagaimana sakitnya mencintai orang yang salah, walaupun di waktu yang juga tidak berpihak pada mereka. Sementara itu, setelah memeriksa ponsel milik Soa, Yongjae kemudian menemui Kang Chul. Ia pun hanya tertawa mengetahui ada pria yang sangat mencintai istrinya. Kemudian ia mengecek lagi ponsel milik Soa, dan ia menemukan pesan dari Hayun kepada istrinya. Dan akhirnya ia pun tahu bahwa istrinya dan Hayun telah berkencan cukup lama. 금가루를 뿌렸나? Kemudian saat ibu mertua Ji-un datang untuk membawakan kue sebagai permintaan maaf karena ia melihat Chang-uk dekat dengan juniornya, ibu Chang-uk meminta maaf dan merasa kasihan kepada Ji-un yang ia anggap sebagai menantu yang sangat baik untuknya. Namun saat itu Ji-un malah menjadi sedih karena ia merasa sangat jahat kepada suaminya. Dan di rumah Soa, setelah suaminya mengetahui perselingkuhan istrinya dengan Hayun, Yongjae pun tentu sangat marah. Hayun hanya bisa meminta maaf dan mengakui bahwa ialah yang menggoda Soa. Hayun tidak ingin Yongjae menyakiti Soa, dan ia pun berjanji tidak akan menemui Soa lagi. Sambil berlutut, ia meminta Yongjae untuk melampiaskan semua emosinya kepada dirinya. 제 잘못이니. Sementara itu, Junwoo yang mulai gelisah memikirkan Ji-un, ia terus mencoba untuk menghubungi Ji-un. Namun, Ji-un telah membuat keputusan untuk berpisah dengannya. 우리가 정말 사랑을 했던. Kemudian saat Soa menyusul kedua putrinya di taman bermain dan ingin mengajak mereka untuk pulang, saat itu Jimin terkejut mengetahui bahwa Ajin adalah putri dari wanita yang ia ketahui berselingkuh tempo hari. Dan Soa sendiri pun ia merasa malu bertemu dengan Jimin. Malam itu Ji-un meminta maaf karena beberapa hari ini ia mengabaikan suaminya. Dan Chang-uk tentu merasa lebih menyesal karena sudah beberapa tahun ia mengabaikan Ji-un. Padahal bagi Chang-uk, Ji-un adalah istri yang terbaik untuknya. 아니야, 그런 거. 나한테 정말 소중해. 엄마도 엄마야? Dan keesokan harinya, Yongji mulai mengambil keputusan untuk melarang Soa mengantar dan menemani kedua putrinya. Ia menyewa supir dan juga pembantu untuk rumahnya, agar Soa merasa tidak lagi dibutuhkan keberadaannya. Sementara itu saat Junwoo mencari Ji-un di supermarket, Ji-un pun menolak untuk bertemu dengan Junwoo. Namun, Junwoo memilih untuk menunggu sampai Ji-un pulang. Junwoo sendiri, ia pun hanya ingin memastikan keadaan Ji-un. Namun saat itu Ji-un menegaskan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Sebuah perpisahan yang memang harus Ji-un putuskan demi kebaikan mereka berdua. Walaupun itu sangat menyakiti hati Junwoo. 불륜을 그만하는데. 진심인가요? 그 말. 고마웠어요. Dan hari berikutnya, setelah perpisahan di bawah derasnya hujan, Ji-un kemudian terserang demam. Chang-uk mulai perhatian kepada istrinya. Ia pun bingung kenapa beberapa kali Ji-un tidak mengenakan payung di tengah derasnya hujan. 이게 웬 땀이야? Sementara Junwoo sendiri, ia justru lebih parah. Ia pun demam hingga pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di tempat berbeda, Yongjae dengan profesional menunjukkan keakrabannya dengan Hayun sebagai mitra bisnis, seolah ia lupa dengan hubungan istrinya dengan Hayun. Dan saat itu, Kim Bit-a juga mengatakan ia telah mengetahui hubungan pria yang masih ia cintai dengan Soa. Bahkan ia sebenarnya ingin mencabik-cabik Soa, namun ia tidak bisa melakukannya karena ia tidak ingin melukai Hayun. 당신 마누라부터 죽이고 오면. 지은아!
Kemudian saat Ji-un memeriksakan diri ke rumah sakit, ia tidak sengaja bertemu dengan Min-young. Dan mengetahui Junwo terbaring lemah di rumah sakit, ia pun tentu tidak tega dan memberanikan diri untuk menemuinya. Entah karena kehadiran Ji-un atau perawatan rumah sakit, Junwo saat itu begitu senang dan mulai membaik. Ternyata perasaan cinta memang adalah obat terbaik, namun kadang juga menjadi racun yang mematikan. Kemudian hari ini Jenny diminta untuk tinggal di rumah Yongji sebagai tutor belajar untuk kedua putrinya. Hal tersebut tentu membuat Soa merasa benar-benar tidak dianggap lagi, baik sebagai istri ataupun juga sebagai ibu untuk kedua anaknya. Soa tentu merasa bersalah dengan kesalahannya, namun Yongji menghukumnya terlalu berat. Dan malam itu, Soa berencana untuk pergi dari rumah. Setelah kehadirannya sebagai istri dan ibu sudah tidak dibutuhkan lagi. 엄마 같은 거 필요 없어. 당신만 없어지면 돼. Ah-jin sebenarnya menyesali perkataan kasarnya kepada ibunya, namun ia merasa kecewa saat melihat ibunya di telepon umum. Ah-jin menganggap ibunya lebih memilih pria yang ia cintai daripada dirinya. Sementara itu, Ji-un sengaja mulai menghindar dari Min-young. Ia tentu merasa bersalah walau ia tidak bisa jujur kepada temannya itu. Kemudian suami Ji-un memutuskan untuk memulai program konseling kehamilan. Namun, Ji-un sepertinya sudah melupakan impiannya untuk memiliki momongan karena rasa bersalah yang terus membayangi dirinya sampai saat ini. Malam itu dalam kekalutannya, Ji-un kemudian mencoba untuk menemui Junwo di sekolahnya. Namun saat itu ia melihat Junwo sedang bersama dengan Min-young. Kesedihan Ji-un pun semakin bertambah dan ia mulai berharap Junwo merasakan kesedihan seperti yang ia alami. Sementara itu, setelah mengetahui Ah-jin tiba-tiba kabur saat dalam perjalanan pulang, Soa tentu panik dan mencarinya. Soa semakin sedih karena saat itu ia mendengar percakapan Ah-jin dan Jimin. Hukuman berat bagi Soa akhirnya harus ia terima karena anaknya sendiri sekarang benar-benar membencinya. Dan malam itu, Soa pun benar-benar pergi dari rumah. Kemudian keesokan harinya, Yongji mencari Soa di rumah Hayun. Ia menegaskan tidak akan menceraikan Soa karena ia yakin Soa pasti akan segera kembali ke rumah. Karena ia merasa Soa tidak akan bisa hidup tanpa uangnya. Namun setibanya di rumah, Yongji menjadi sangat kesal karena menerima surat permintaan cerai dari Soa. Saat itu Soa pun memutuskan untuk tinggal di rumah Hayun. Ia berharap Hayun masih memiliki keinginan untuk menerima dirinya. Sementara itu, Ji-un dan Chang-uk akhirnya memulai konsultasi program kehamilan, dan begitu juga dengan pasangan Junwo dan Min-young. Mereka mulai menjalani hidupnya sebagai pasangan suami istri seperti orang pada umumnya. Dan pada suatu hari, setelah Ji-un dan Junwo belajar untuk move on dari kenangan indah satu sama lain dan mencoba untuk menata kembali rumah tangga mereka, tiba-tiba mereka pun dipertemukan lagi saat sedang bersama dengan pasangan masing-masing. Min-young tampak senang bisa bertemu dengan Ji-un dan suaminya. Begitu pula dengan Chang-uk yang merasa senang bertemu dengan teman istrinya. Mereka berempat kemudian mengakrabkan diri di sebuah kafe. Dan saat itu, pemilik kafe ingin memfoto para pengunjung di sana. Min-young sangat senang dan antusias dengan tawaran foto berpasangan itu. Dan saat itu, Junwo diam-diam menggandeng tangan Ji-un dari belakang karena ia benar-benar senang bisa bertemu dengan Ji-un kembali. 하나, 쓸게요. 나는 바다야. Dan setelah itu, saat Ji-un meminta izin untuk ke toilet, tiba-tiba Junwo menyusulnya. Ia pun langsung memeluknya dan meminta maaf. Dan Ji-un pun ternyata memiliki perasaan yang sama seperti yang Junwo rasakan.
지금 이 순간. 말도 없고. Kemudian malam itu, Junwo ingin menyampaikan keinginannya untuk berpisah dari Min Young. Walaupun Min Young sebenarnya sudah mengerti dan merasakan hal itu, namun ia berpura-pura tidak tahu dan tidak mau bercerai dengan Junwo. Bahkan ketika melihat Junwo sedang menelpon seseorang tengah malam, Min Young pun masih saja mencoba untuk menolak memahami keinginan Junwo. 아침 엄마? Dan keesokan harinya, Kim Bin-a merasa terkejut dan kecewa karena melihat So-a tinggal di rumah Hayun. Padahal So-a belum resmi bercerai dengan suaminya. Dan secinta apapun hendaknya hal tersebut ia lakukan setelah resmi menjanda. Dan disinilah Bin-a hampir saja memberitahu rahasianya bahwa ia dan Hayun sebenarnya belum resmi bercerai. Tentu karena ia masih memiliki perasaan kepada Hayun, sehingga ia pun tidak memproses perceraian mereka. Malam harinya, Chang-uk tidak sengaja bertemu dengan Yong-jae dan ia pun akhirnya tahu bahwa istri Yong-jae telah berselingkuh. Dan setibanya di rumah, ia memberitahu Ji-un tentang hal tersebut. Namun Ji-un berpura-pura tidak tahu apa-apa. 피고 어쩌냐? 아빠, 엄마 왜 안 와? Kemudian keesokan harinya, Ara mulai sering menanyakan kapan ibunya akan pulang. Ia merengek karena sangat merindukan ibunya. Dan Yong-jae sendiri, ia pun mempekerjakan Jenny untuk mengatur anak-anaknya. Namun sebenarnya ia pun mulai risih karena ia tidak tergoda sama sekali oleh Jenny. Sementara itu, saat Ji-un bertemu dengan So-a, Ji-un mengkhawatirkan So-a karena ia pasti sedih karena harus berpisah dari putri-putrinya. Namun justru So-a merasa sangat bersalah dengan Ji-un karena sekarang Ji-un menjadi peselingkuh seperti dirinya dan benar-benar mencintai pria yang bukan miliknya. Dan setelahnya, Ji-un dan Junwo kemudian berjanji bertemu di dalam keramaian sambil menyembunyikan perasaan mereka masing-masing. Kemudian keesokan harinya, Yong-jae menegaskan bahwa ia belum memiliki pikiran untuk bercerai. Dan ia akan memastikan perceraian mereka adalah hal mustahil jika tujuan perceraian So-a adalah ingin bisa bersama dengan Hayun. 당신이랑 그 새끼가 헤어지면 뭐 그때 Kemudian malam itu, Chang-uk tidak sengaja terbangun tengah malam dan ia melihat istrinya sedang mengobrol ceria di telepon. Ia pun mulai memikirkan sesuatu. Dan keesokan harinya, saat Ji-un tidak sengaja lupa untuk mengangkat masakannya yang hampir gosong, Chang-uk pun semakin curiga dengan perubahan istrinya. Dan di tempat berbeda, Min Young juga kemarin malam melihat suaminya asik menelpon seseorang tengah malam. Dan ia pun langsung mengeluarkan jurus detektif Conan untuk mencari akun rahasia suaminya. Hingga ia pun menemukan beberapa foto wanita yang ada di folder suaminya. Sementara itu di tempat berbeda, Jimin akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya dari sekolah. Kini ia mulai sedikit bisa memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang-orang dewasa yang berselingkuh. 사랑이에요? 잘했지. Dan malam harinya, Junwo sangat terkejut karena Min Young memberinya hadiah surat pernikahan mereka yang sudah terdaftar di Korea. Tentu Junwo sekarang sebenarnya tidak ingin mendaftarkan pernikahan mereka. Dan keesokan harinya, Ji-un meminta izin untuk pergi piknik dengan teman SMA-nya. Padahal saat itu hujan tiba-tiba datang. Namun ia justru semakin khawatir karena sebenarnya ia akan mengikuti kelas wisata dengan Junwo. Ji-un tidak peduli dengan hujan saat itu dan ia pun pergi ke sekolah Junwo. Ia semakin khawatir karena karya wisatanya ternyata dibatalkan. Dan ia pun langsung bergegas menemui Junwo untuk menemaninya. Junwo tentu senang karena walaupun kelas tersebut dibatalkan, tapi Ji-un tetap menemani dirinya. Namun dari kejauhan, kebersamaan Junwo dan Ji-un membuat Min Young seperti tersambar petir karena pengkhianatan suami dan sahabatnya sendiri yang terjadi di depan matanya. Min Young tentu tidak bisa menahan lagi kesakitannya.
Ia pun teringat dengan kejadian-kejadian sebelumnya dan merasa benar-benar dibodohi oleh sahabat dan suaminya. Sementara di tempat berbeda, pelangi yang indah setelah hujan reda seakan memberi Ji-un harapan untuk bahagia. Walaupun ia pasti tahu kebahagiaannya kini akan memberi luka kepada yang lainnya. 당신과 함께 나이 들어가고 싶어요. 내가 그토록 듣고 싶었던 말이 무엇? 도대체 어디다 심은 거야? Dan 마lam harinya, Ji-un tidak menyangka Chang-uk telah menunggunya dengan amarah. Bukan karena ia tahu tentang kebohongannya, namun Chang-uk menanyakan apa yang telah merubah Ji-un hingga beberapa hari ini ia seakan-akan lupa akan tugasnya sebagai istri. Dan setelah itu, Ji-un memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia telah berselingkuh. Ia memohon maaf dan meminta suaminya untuk menceraikan dirinya karena ia tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri. Karena ia benar-benar sangat mencintai pria yang kini ada di hatinya. 진짜로 앞머리나 막 말하면 안 돼. 장난 아니야. 못 들은 걸로 할게. Chang-uk menolak menerima semua kejujuran dari Ji-un. Ia memilih untuk berpura-pura tidak pernah mendengar hal tersebut dari istrinya. Namun dalam hatinya, ia tentu menangis, bahkan lebih keras dari tangis Ji-un yang memohon maaf kepadanya. Sementara itu di rumah Junwo sendiri, Min-young langsung tanpa basa-basi mencaci maki suaminya dan Ji-un. Min-young hampir tidak bisa mengendalikan dirinya yang telah dipenuhi oleh amarah karena Junwo memohon untuk bercerai darinya. Ia kemudian memberi Junwo kesempatan 1 minggu untuk segera menyelesaikan hubungannya dengan Ji-un, atau ia sendiri yang akan menghancurkan Ji-un. Dan keesokan harinya, burung nuri peliharaan Ji-un dan Chang-uk akhirnya harus menghembuskan nafas terakhir. Kematian burung tersebut tentu semakin memberi luka yang teramat besar untuk Chang-uk. Ia merasa gagal menjadi suami dan juga sebagai ayah untuk burung-burung peliharaannya yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. 강사직을 원하신다고요? Sementara itu, Soa memutuskan untuk mulai mencari pekerjaan. Namun hal tersebut tidak semudah yang ia bayangkan. Karena walaupun ia memiliki banyak keahlian, namun ia tidak memiliki ijazah sama sekali. Dan akhirnya, ia pun hanya bisa bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Di tempat berbeda, Chang-uk tidak sengaja bertemu dengan Min-young. Dan setelah bertemu dengan Min-young, Chang-uk pun akhirnya mengerti siapa laki-laki yang dicintai oleh istrinya. Walaupun saat itu Min-young tidak memberitahunya. Namun, karena Min-young mengatakan ia sangat berharap Ji-un akan berubah dan mengakhiri perselingkuhannya, Chang-uk pun langsung memohon kepada Junwo untuk melepaskan Ji-un. Ia mengesampingkan harga dirinya sebagai laki-laki hanya agar istrinya bisa kembali kepadanya. 제발 부탁드립니다. 평생 지은이만 보고 살겠습니다. Dan Junwo sendiri tentu sangat amat merasa bersalah dengan Chang-uk karena ia sama sekali tidak ingin menyakiti hati pria lain. 일어나요. 미안합니다. 이혼해달라고. Dan sejak itu Junwo mulai memikirkan tentang apa yang ingin dan seharusnya ia lakukan. Ia mengerti sakit hati suami Ji-un. Namun Ji-un tentu tidak bisa menjauh dari Junwo. Dan akhirnya Junwo membuat keputusan untuk bertemu dengan Ji-un Sabtu pekan ini. Sementara itu, setelah Yong-jae mengetahui Soa bekerja sebagai pelayan di restoran, dan ia yakin Ha-yun belum mengetahui hal tersebut karena Soa pasti menyembunyikan kesulitan yang ia alami dari laki-laki yang ia cintai. Hari itu Yong-jae mengajak Ha-yun dan Bitna pergi ke restoran tempat Soa bekerja. Dan Soa sendiri pun terkejut melihat rombongan 3 orang itu. 당신 아람이 잃어버렸다고? 그게 뭔 소리야? Namun saat itu Yong-jae tiba-tiba mendapat kabar bahwa Aram telah hilang saat karya wisata di sekolah. Soa pun bergegas pergi dengan Yong-jae untuk mencari putri mereka. Dan melihat Ha-yun juga ikut sedih, Bitna pun mengajak Ha-yun untuk pergi mencari Aram bersama. Dan setibanya di taman tempat karya wisata Aram, mereka pun langsung mencarinya.
Mereka mencari setiap sudut di taman itu, hingga kemudian Hayun tiba-tiba mendengar suara Aram memanggilnya. Rupanya Aram sendiri telah tertidur di taman tersebut. Dalam gendongan Hayun, Aram meminta tolong agar ia bisa bertemu dengan ibunya. Hayun tentu mengerti bahwa anak sekecil Aram pasti sangat membutuhkan sosok ibunya. Dan setelah mengembalikan Aram, Hayun membiarkan Soa untuk kembali kepada keluarganya. Sementara itu, di tempat berbeda, setelah Ji-un bertemu dengan Junwo di perpustakaan, Junwo memberikan kado ballpoint mewah sebagai semangat agar Ji-un mulai tidak takut mewujudkan impiannya sebagai penulis. Namun setelah membaca surat dari Junwo, Ji-un sangat terkejut karena Junwo mengisyaratkan perpisahan dalam surat itu. Ji-un pun bergegas kembali ke perpustakaan dan mencari Junwo. Ia begitu lega Junwo masih ada di sana. Sambil memegang tangannya, ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup berpisah dari Junwo. Namun saat itu, mereka dikagetkan dengan kedatangan Min Yong yang sejak tadi melihat mereka berdua. 남편이랑 바람을 펴? 나는 당신에게 Dan saat itu Min Yong langsung menampar Ji-un dan membuat semua orang tertuju pada mereka. Ia menyebut Ji-un sebagai perebut suaminya. Dan sejak saat itu, label sebagai perusak rumah tangga tentu membuat Ji-un mendapatkan sanksi sosial dari semua orang. Sementara itu, saat Yong-ji marah kepada Jenny atas keteledorannya menjaga Aram, Jenny kemudian balik memarahi Yong-ji karena ia kesal tidak kunjung diterbitkan oleh dirinya. Dan akhirnya ia pun memilih untuk pergi dari rumah itu. Kemudian saat Min Yong sudah kembali ke rumah orang tuanya, ia menunjukkan bahwa ia dan Junwo tidak ada apa-apa. Ia bahkan meminta ayahnya untuk mengurus pengunduran diri Junwo dari sekolahnya, agar Junwo bisa bekerja dengannya. Saat itu Junwo sendiri hanya terdiam mendengar semua keputusan istrinya. Kemudian di tempat berbeda, Bitnah menemani Hayun untuk melupakan kesedihannya. Walaupun ia sendiri menjadi sedih karena mengetahui Hayun benar-benar memiliki perasaan kepada Soa. Namun karena ia tidak ingin Hayun terpuruk, ia meminta Hayun untuk sekarang fokus mewujudkan impiannya sebagai pelukis profesional. 일만 생각해. 뭘 그릴지. Sementara itu, sebagai seorang ibu, Soa tentu tidak tega meninggalkan Aram yang sedang sakit. Namun Ajin rupanya masih belum bisa memaafkan ibunya. 보면 되니까 빨리 나가요. Malam itu menjadi malam yang menyedihkan untuk Ji-un karena ia seperti kehilangan tujuan hidupnya. Dan begitu juga dengan Chang-uk yang masih bingung harus bagaimana memperlakukan istrinya. Kemudian keesokan harinya ketika Ji-un dan Soa bertemu, Soa sekali lagi meminta maaf atas apa yang telah terjadi kepada Ji-un. Mereka berdua kini sama-sama menanggung sedih dari hukuman karena mencintai orang yang salah. Dan akhirnya video perselingkuhan Ji-un kemarin pun tersebar dengan begitu cepatnya. Ji-un pun harus menanggung malu atas penghinaan yang ia dapatkan di tempat kerjanya. Namun di saat semua orang mulai membencinya, senior Ji-un yang biasanya mengomelinya, ia justru menjadi orang yang ada saat masa sulit Ji-un. Sebagai seorang wanita, ia mencoba tidak sepenuhnya menyalahkan Ji-un. Sementara itu, di sekolah, Junwo tentu mulai dikucilkan oleh murid dan juga para guru lainnya. Dan konsekuensi terbesar atas kesalahan yang ia lakukan adalah ia harus mengundurkan diri dari sekolah itu. Dan saat itu suami Ji-un pun menemuinya untuk melampiaskan rasa marahnya karena ia merasa Junwo telah menyakiti Ji-un. 지은이 더 이상 불행하게 만들지 말라고! Chang-uk begitu kecewa karena video yang telah tersebar di khalayak umum sangat menyudutkan Ji-un. Sementara itu, melihat banyaknya pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Soa, membuat Yong-jae mulai menyadari arti hadirnya Soa dalam keluarganya. Namun setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Soa memilih untuk pergi menemui Hayun.
Dan saat itu, Soa tidak sengaja mendengar percakapan Bitna dan Hayun. Dan disinilah ia baru tahu kalau Bitna dan Hayun belum resmi bercerai. Karena Bitna rupanya selama ini belum mengurus surat cerai mereka. Soa tentu terkejut dan mulai bingung karena situasi menjadi semakin sulit dan rumit. Terlebih lagi, Bitna mengatakan ia tidak akan menceraikan Hayun. Dan malam itu, ketika ibu mertua Ji-un mengunjunginya, Ji-un memilih untuk meminta maaf atas kesalahannya karena ia tidak ingin ibu mertuanya memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Karena hal itu hanya akan membuat Ji-un merasa semakin bersalah. Namun kejujuran Ji-un malam itu malah membuat ibu mertuanya terkejut dan jatuh pingsan. Bagi ibu Chang-uk, Ji-un adalah menantu yang sangat ia sayangi. Dan sama seperti keputusan Min-young, Chang-uk pun memutuskan untuk tidak akan menceraikan Ji-un. 야, 난 뭐 좋아서 이러는 줄 알아? 난 죽어도 이혼 안 할 거니까. 님, 아진이랑 연락되셨어요? Dan keesokan harinya, Yong-jae dibuat bingung karena Ajin tiba-tiba membolos sekolah. Dan ia mencoba mencari kesana kemari namun tidak juga menemukannya sampai malam hari. Sementara itu, Hayun menemui Bitna untuk mengurus perceraian mereka. Dan sebagai gantinya, ia akan menerima syarat Bitna yang menyuruhnya untuk memulai karir di Barcelona. Hayun kemudian berpamitan kepada Soa. Ia meminta Soa untuk menunggu dirinya dan mengurus perceraian mereka masing-masing. Sementara itu di tempat berbeda, rupanya Ajin sedang dalam kalut dan ingin mencoba untuk bunuh diri. Namun saat itu Jimin mencoba untuk mencegahnya. 아빠. Jimin kemudian mengantar Ajin untuk pulang setelah ia lebih tenang. Yong-jae tentu terlihat lega karena putrinya baik-baik saja. Ia tentu tidak ingin memarahi putrinya karena melihatnya pulang dalam keadaan baik itu sudah cukup untuknya. Sementara itu, demi memulai kehidupan baru, Chang-uk memutuskan untuk pindah dan memulai kehidupan dengan Ji-un dari awal. Ia memaklumi kesalahan Ji-un karena tidak semua rumah tangga itu aman tanpa terjangan badai. Namun bagi Ji-un, ia benar-benar tidak bisa hidup dengan tenang, walaupun telah mendapatkan maaf dari suaminya. Ia tidak mau membuat Chang-uk semakin menderita, sehingga ia meminta Chang-uk untuk melepaskan dirinya. Dan di tempat berbeda, sambil berlutut memohon maaf kepada orang tua Min-young, Junwo mengatakan keputusannya untuk menceraikan Min-young. Junwo kemudian pergi untuk menjemput Ji-un, dan Min-young menghubungi Chang-uk untuk mencegah Junwo bertemu dengan Ji-un. Namun mereka terlambat karena saat itu Junwo dengan berani membawa Ji-un pergi saat Ji-un dimarahi oleh bosnya karena perselingkuhan yang telah ia lakukan. Junwo membawa Ji-un pergi untuk bersamanya meninggalkan lingkungan yang mulai mencaci mereka. Sementara itu, sebelum Hayun pergi ke Barcelona, ia pun melamar Soa dengan sepasang cincin sederhana sebagai bukti keseriusannya. Dan dengan tulus, Hayun ingin menjadi bagian dari kehidupan Soa selanjutnya. 우리의 사랑도 멈출 거. 아직 되거든요. 편하게 지내셔도 돼요. Ji-un dan Junwo kemudian memulai kehidupan mereka dengan tinggal di rumah peninggalan kakek Junwo. Dan mereka berdua memutuskan untuk menjaga dan memikirkan diri mereka berdua selama mereka di sana. Namun di tempat berbeda, dua orang yang masih menanti mereka harus menahan sedih dan juga amarah atas keputusan mereka berdua. Dan keesokan harinya, Hayun pun berpamitan untuk pergi selama beberapa hari meninggalkan Soa sendirian di rumah. Dan pemandangan seperti sepasang suami istri baru terlihat damai di rumah Junwo. Junwo memperlakukan Ji-un dengan sangat istimewa, mulai dari menyiapkan sarapan untuknya. 진짜 맛있어요. 저 집사람이 집에 안 들어와서요. Dan Chang-uk sendiri, ia pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan Ji-un sebagai orang hilang karena ponsel Ji-un belum juga bisa ia hubungi. Kemudian Min-young mengajaknya untuk bertemu. Ia mengatakan ia sanggup untuk melakukan hal buruk jika Junwo dan Ji-un masih melakukan hal seenak mereka.
Di tempat berbeda, Ji-un tentu sangat menikmati kebersamaannya dengan Junwoo. Karena baginya, Junwoo adalah orang yang selalu mendukung mimpinya tanpa lelah. 작가님이라고 불러야 되겠다. 계장님이 출근을 안 하셔서 Kemudian saat Yuna menjenguk Jang-uk karena khawatir dengan keadaan Jang-uk, ibu Jang-uk melarang Yuna untuk menemui putranya. Ia merasa hal tersebut adalah sebuah kesalahan karena putranya masih memiliki istri yang sah. Sementara itu, kebahagiaan Ji-un selama beberapa hari bersama dengan Junwoo tiba-tiba berubah saat Ji-un mulai bermimpi buruk. Di tempat berbeda, Bitna diam-diam menyembunyikan cincin milik Hayun, dan tentu Hayu pun merasa panik ketika mengetahui cincin miliknya telah hilang. Sementara itu, Yongjae akhirnya terkesan dengan lukisan milik Jenny, dan ia pun memutuskan untuk memulai debut Jenny dalam buku yang akan ia terbitkan. Di tempat berbeda, Junwoo memutuskan untuk pergi meminta maaf kepada Jang-uk dan Min-young. Ia ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya agar Ji-un terlepas dari rasa penyesalan yang terus menghantuinya. Sebelum pergi, Junwoo memberikan Ji-un sepasang kalung indah bergambar sangkar burung sebagai pengikat untuk mereka. 운전 조심해요. 걱정하지 말아요. Kemudian saat sampai di rumah Ji-un, ibu mertua Ji-un pun langsung mengamuk kepada Junwoo. Ia meminta Ji-un untuk segera dikembalikan. Junwoo kemudian berlutut meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan dan telah menjadi keputusannya. Junwoo kemudian memohon kepada Jang-uk untuk bisa melepaskan Ji-un. Namun tentu hal tersebut membuat Jang-uk semakin terluka. 제발 진신 도와주시면 안 됩니까? 뭘 놔줘! 노인네 아닌데요? Keesokan harinya, Yuna pergi menemui Jang-uk. Melihat kondisi Jang-uk yang berantakan membuatnya menjadi sedih. Apalagi Jang-uk memarahinya. Namun Yuna tidak peduli. Ia mencoba untuk menasihati Jang-uk bahwa seorang wanita akan selalu pergi menemui laki-laki yang ia cintai. Dan hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Ji-un dan begitu pula dengan dirinya. Di tempat berbeda, Soa pun akhirnya mengunjungi Ji-un. Ia tampak senang melihat wajah bahagia Ji-un. Karena kebahagiaan Ji-un itu sudah cukup untuknya, walaupun ia masih merasa bersalah kepada Ji-un. Namun saat itu, Soa tiba-tiba harus pergi karena ia mendapatkan telepon dari Ajin bahwa Aram sedang sakit. Soa pun bergegas pergi ke rumah sakit tempat Aram dirawat. Saat itu Ajin mengecek ponsel milik ibunya dan ia pun menghapus pesan dari Hayun untuk Soa karena ia ingin ibunya tetap bersamanya. 엄마, 이제 어디 안 갈 거? 나도 엄마랑 같이 갈 거야. 파리는 이제 다 나은 거야? Dan di tempat berbeda, setelah Junwoo menemui Min-young, ia tidak tahu bahwa Min-young diam-diam menyuruh orang suruhannya untuk mengikutinya. Dan sesampainya di rumah, setelah menikmati waktu dengan Ji-un yang beberapa hari gundah menunggu kepulangannya, tiba-tiba malam itu saat mereka tertidur pulas, mereka dikejutkan dengan kedatangan Min-young dan juga Jang-uk. Min-young dengan marah ia mengatakan dirinya tengah hamil. Hal tersebut tentu mengejutkan sekaligus menyakiti Ji-un, dan ia pun tidak bisa menolak saat Jang-uk mengajaknya untuk pulang. Karena saat itu Junwoo sendiri tidak bisa menghalangi kepergian Ji-un yang tentu sangat menyakitkan untuknya. 전부를 다 주어도 Kemudian dalam perjalanan pulang, Ji-un berulang kali membuat Jang-uk kesal karena Ji-un ingin berpisah dari Jang-uk. Bahkan ia tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Jang-uk pun sebenarnya juga sangat terluka hingga ia tidak sanggup untuk hidup. 보내주면 안 돼. 나도 이 꼴로 더는 살고 싶지 않아. 죽고 싶어! 나야! 나야! 부민, 지은이냐? Dan keesokan harinya, ibu mertua Ji-un terlihat senang melihat Ji-un akhirnya telah pulang kembali.
Namun itu malah membuat Ji-un semakin merasa bersalah karena ia tetap diterima dengan baik setelah kesalahan yang telah ia buat. Di tempat berbeda, Ha-yun juga sangat senang karena akhirnya kembali ke Korea dan bisa bertemu dengan So-ah. 만나지 않겠다는 약속만 받으면 됩니다. Kemudian untuk mengamankan dan melindungi rumah tangga masing-masing, Min-young meminta Ji-un dan Jun-woo untuk menandatangani surat perjanjian untuk tidak bertemu lagi dan mengakhiri hubungan mereka. Ji-un dan Jun-woo tidak ada pilihan lain dan menerima perjanjian tersebut. Ji-un mencoba menyadarkan dirinya untuk mengubur perasaan yang ia miliki kepada Jun-woo dan mulai menjalani hidupnya setelah sakit yang teramat berat yang ia rasakan. Dan begitu juga dengan Jun-woo yang harus melepaskan rasa cintanya kepada Ji-un. Karena kini ia harus bertanggung jawab dengan anak yang telah dikandung oleh Min-young. Kemudian So-ah meminta izin Ha-yun untuk tinggal sementara waktu dengan putri-putrinya. Ha-yun tentu tidak bisa menolak walaupun ia takut kehilangan So-ah. Dan ia pun meminta maaf karena dirinya lah yang telah membuat So-ah dalam keadaan sulit seperti ini. Di tempat berbeda, Bitna memutuskan untuk menuntut So-ah agar ia tidak berani menemui suaminya lagi. Young-jae pun menyetujui rencana Bitna tersebut untuk menjauhkan So-ah dengan Ha-yun. Sementara itu, Yuna akhirnya mengutarakan perasaan yang ia miliki untuk Chang-uk dengan ia meminta Ji-un untuk melepaskan Chang-uk. Karena Yuna tidak mau Chang-uk semakin terluka dengan terus bersama dengan Ji-un. Karena Yuna tahu Ji-un telah mencintai pria lain. Ji-un tampak bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Setiap harinya ia merasa kosong walaupun Chang-uk dan ibunya terlihat bahagia dengan kehadirannya. 웅크린 채. 뭐야? 얘네들 여기 왜 있어? Sementara itu, Young-jae mendapatkan masalah karena lukisan Jennie ternyata adalah jiplakan. Dan kini ia pun merugi dalam jumlah yang sangat besar karena pemilik lukisan tersebut telah mengajukan gugatan. Dan di tempat berbeda, So-ah pun menerima surat tuntutan dari Bitna untuk menjauhi suaminya. Dan setelah melihat berita tentang kasus perusahaan Young-jae yang mendapatkan masalah, So-ah pun merasa kasihan dengan Young-jae dan dua putrinya. Di tempat berbeda, setelah tahu kehamilan palsu yang dialami oleh Min-young, Jun-woo memilih untuk tetap bersamanya karena ia tidak ingin kesehatan mental Min-young semakin memburuk. Dan mereka berdua pun bersiap-siap untuk pindah ke apartemen baru untuk memulai kehidupan baru. Namun di tempat berbeda, merasa sudah tidak sanggup menjalani hidup, Ji-un memohon untuk bercerai dengan Chang-uk. Ji-un tidak mau egois dengan membiarkan Chang-uk tetap bersamanya, namun menjauhkan Chang-uk dari seseorang yang sangat mencintainya. Tapi Chang-uk belum juga menyadari bahwa kebersamaannya dengan Ji-un hanya menyakiti mereka dan menjauhkan mereka dari kebahagiaan sebenarnya. Dan malam itu, Young-jae yang terpuruk, ia pun mulai menyadari bahwa ia benar-benar mencintai dan membutuhkan So-ah. Ia teringat dengan awal mula pertemuannya dengan So-ah dahulu. Ia menyesal telah mengubur impian So-ah sebagai balerina dan tidak pernah menghargai sosok So-ah sebagai ibu dan juga istri yang sempurna di kehidupannya. Dan saat itu So-ah tiba-tiba pulang ke rumah. Young-jae pun menangis memohon maaf dan mengakui perasaannya kepada So-ah. Ia meminta So-ah untuk tetap menjaga kedua putrinya. So-ah sebenarnya tidak peduli dengan perasaan yang Young-jae miliki. Namun melihat kedua putrinya ikut memohon agar mereka bisa bersama kembali seperti dahulu, So-ah pun memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut. Ma, 아람이가 말 잘 들을게요. 미안하다잖아. 아빠. 아진아. 야, 이 개자식아! Sementara itu, Kang Chul tiba-tiba menemui Ha-yun karena ia sangat kesal setelah melihat postingan Instagram Ha-yun yang terlihat dekat dengan Bitna. Kemarahan Kang Chul saat itu telah membutakannya dan ia pun tidak sengaja melukai tangan berharga milik Ha-yun. Kemudian keesokan harinya, Jimin berpamitan kepada Ajin untuk melanjutkan studi baristanya di luar negeri. Saat itu, Jimin mengatakan bahwa ia tidak lagi membenci ibunya yang berselingkuh karena ia telah memaafkan dan ia sadar ibunya berhak bahagia.
Dan malam harinya, kenangan tentang Junwo kembali muncul saat Ji-un menemukan lipstik yang ia curi dahulu, di mana hari itu adalah awal kedekatannya dengan Junwo. Ji-un tidak bisa menahan perasaan yang selama ini coba ia kubur dalam-dalam, dan malam itu ia pun semakin menggila dan membakar semua benda-benda kenangan Junwo. 이기적인 나, 더없이 추악한 나. Dan beruntunglah Cha-uk bisa menyelamatkan Ji-un sebelum Ji-un benar-benar membakar dirinya sendiri. Kemudian Cha-uk membawa Ji-un ke rumah sakit. Dan melihat kondisi Ji-un yang begitu berantakan seperti orang gila, akhirnya Cha-uk pun memutuskan untuk menceraikan Ji-un, karena ia tidak bisa melihat Ji-un semakin menderita seperti hari ini. 뭐야? Sementara itu, Ajin dan Aram terlihat sangat bahagia karena kini mereka telah kembali bersama. Dan di tempat berbeda, Hayun tentu berusaha untuk menahan rindu yang ia miliki pada Soa. Karena ia tahu walaupun Soa sangat berarti untuknya, namun kedua putri Soa tentu sangat memerlukan sosok ibu mereka. Kemudian malam itu Soa tidak sengaja mendengar percakapan Yongjae dengan Bitna. Yongjae bersedia membayar gugatan Bitna kepada Soa asal ia melepaskan Soa. Dan Yongjae kemudian mengembalikan cincin milik Hayun yang tempo hari diberikan oleh Bitna padanya. Kemudian keesokan harinya, Junwo dan Minyoung memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Junwo mendampingi Minyoung sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sementara itu, setelah menyelesaikan lukisannya untuk Soa, Hayun pun berpamitan karena ia memutuskan untuk serius berkarir di Barcelona. Melihat Soa sudah tidak memakai cincin mereka lagi membuat Hayun tentu bersedih. Sepertinya telah berakhir sudah kisah antara mereka berdua. Hayun menghormati Soa sebagai ibu dari dua putri yang memerlukan cinta kasih ibu mereka. Sedangkan ia sendiri akan membawa cinta dan kenangan Soa sampai mereka bisa dipertemukan kembali lagi nanti. Sementara itu, Cha-uk pun akhirnya ikhlas melepaskan Ji-un demi membuatnya bahagia. Sebagai mantan suami yang bertahun-tahun dilayani dengan baik dan sabar olehnya, tentu ia ingin membalas kebaikan Ji-un dengan berharap Ji-un akan bahagia menjalani hidup barunya. Kemudian Ji-un dan Soa pun bertemu untuk berpamitan satu sama lain. Soa hanya akan bahagia asalkan Ji-un bisa bahagia dengan keputusannya. Dan Ji-un sendiri, ia pun meminta Soa untuk tidak menyesali apapun tentang dirinya. Karena berkat Soa, Ji-un bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan. 파이팅! 삶을 살아보려 합니다. Kemudian Ji-un pergi ke villa milik kakek Junwo untuk meninggalkan burung peliharaannya di sana. 잘 가, 소망아. Dan singkat cerita, 3 tahun kemudian, Ji-un telah bahagia menjalani profesinya sebagai penulis, walaupun ia belum cukup sukses. Namun kebahagiaan menjalani kehidupan yang ia inginkan membuat Ji-un tampak lebih muda dan ceria. Sementara Junwo sendiri, rupanya ia telah berhasil menjalani hidupnya sebagai duda keren yang mapan. Dan ia mendirikan sebuah kafe dengan Jimin sebagai baristanya. 오, 대박, 진짜 잘생겼어. 커피도 완전 예술이라. 오빠! Dan di balik kesuksesan karir Hayun di Eropa, Soa pun akhirnya mewujudkan impiannya sebagai pelatih balet untuk ibu-ibu. Ia pun sangat bangga dengan Ajin yang sukses menjadi balerina seperti dirinya dahulu.
Walaupun ia dan Yongjae telah berpisah dengan baik-baik, mereka tetap menjadi orang tua yang baik untuk kedua putri mereka. Anak bu boleh. Di tempat berbeda, Ji-un tidak sengaja melihat Min-young dengan keluarga barunya, dan saat itu ia baru mengetahui bahwa Min-young sudah menikah lagi. Kemudian saat Ji-un berkunjung ke rumah sakit tempat ibu Chang-uk dirawat karena Alzheimer, ia pun turut bahagia dengan keluarga baru Chang-uk dan Yuna. 좋네요. 행복해라. 그럴게. Setelah itu, Ji-un pergi ke villa kakek Junwo untuk menengok burung peliharaan yang ia tinggalkan dahulu. Dan seperti sebuah jodoh, Junwo pun saat itu datang ke sana setibanya dia di Korea. Dan love affair in the afternoon pun selesai dengan perjalanan panjang melepaskan untuk bisa mendapatkan seseorang atau sesuatu yang benar-benar menjadi milik mereka. Namun mereka terlebih dahulu harus mengesampingkan ego untuk mempertahankan sesuatu yang malah membuat mereka semakin terluka dan tidak bahagia.